nerangaken masalah riwayat Rasul Muhammad sallallahu ketika masih kecil dan sebelum lahir. Secara ringkas, Rasul lahir sebelumnya namanya sudah ada. Sebelum lahir namanya sudah ada. Kemudian beliau waktu di dalam kandungan ibunya, itu pun ibunya sudah mengalami beberapa keganjilan istimewa. Maksudnya keganjilan yang tidak pernah dialami oleh orang gitu. Jadi salah satu contohnya, ibunya itu walaupun hamil tidak merasa rekoso, susah, apalagi mengeluh, tidak pernah sama sekali. Waktu melahirkan, ibunya itu hanya mengeluarkan darah itu waktu pas melahirkan. Bar itu sudah tidak mengeluarkan lagi. Dan lahirnya itu tepat ada peristiwa besar, yaitu Raja. Siapa, Bu? Abraha akan menyerang Ka'bah dengan kendaraan gajah. Maka kelahiran Nabi disebut tahun kita ragu-ragu. Tahun gajah. Intinya setelah sampai di depan Ka'bah, ini bertemu yang menjaga Ka'bah saat itu adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, akhirnya dia matur sama Abdul Muthalib, karena wajahnya besar-besar tidak mungkin kita akan menandingi, bukan kita saat itu. Akhirnya Abdul Muthalib, ya Allah, berdoa, Ka'bah ini adalah milikmu ya Allah, akan dirobohkan oleh tentara Abraha, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Saya tidak mampu untuk membentenginya. Saat itu pula akhirnya turunlah namanya burung ababil yang diabadikan di dalam surat Al-Fil. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kahum fi taqlil wa arsala alaihim tayran ababil. Akhirnya di dalam surat Al-Fil itu intinya Allah mengutus burung ababil yang membawa kerikil dari neraka dijatuhkan untuk memerangi tentara Abraha yang berkendaraan gajah. Akhirnya gajah pun aneh. Yang pertama, tidak mau mendekat di sekeliling Ka'bah. Sing kawasan Ka'bah tidak berani mendekat. Yang pertama. Yang kedua, tentara gajah itu akhirnya dengan kerikil yang dibawa oleh burung ababil dibom dari atas. Nek cara saiki dibom itu ya, itu kocar kacir karena kerikil yang dibawa itu kerikilnya dari neraka. Nah, untuk itu akhirnya amanlah Ka'bah dengan maksud
Karena orang-orang baik itu zaman jahiliyah atau zaman setelah Nabi diutus, itu Ka'bah itu ramai dikunjungi orang. Bagi orang yang kafir itu adalah di sana dipenuhi dengan berbagai macam berhala, nyembahin yang berhala. Setelah Rasul diutus itu tawaf, yang akhirnya dia iri. Piye bisane ora ziarah yang Mekah ning nyanggone Abrahah, nek saiki terkenal kota Ethiopia. Ethiopia sing miskin itu ya. Nah ini akhirnya tidak berhasil, dihalang oleh Allah karena Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pas lahirnya itu, Bu, lahirnya itu pertama ono isih waktu fajar itu dunia itu disinari nur padang biak seperti siang, sehingga banyak yang bertanya-tanya, banyak yang setelah sempurna kelahirannya akhirnya kembali kepada semula, peteng meneh. Ini pas kelahirannya itu dinding Raja Khosrow dia tiba-tiba itu retak menjadi 14. Menaranya kekaisaran itu runtuh. Juga berbarengan dengan itu api di Persia yang disembah orang-orang Majusi itu tiba-tiba mati pet, padahal tidak pernah mati selama-lamanya. Lah kok ono waktu kejadian biak sinar padang mati. Nih. Kemudian terjadi gempa merobohkan tempat ibadah di sekitar kerajaannya. Nih. Seketika itu danau dan sawah di saat itu mengering. Padahal waktu cara kasarane ya maune akeh banyu saat itu. Setelah sempurna akhirnya terus isi kembali. Ini tadi saya katakan sejak hamilnya tidak seperti wanita biasa, melahirkannya pun tidak merasa sakit. Seperti sewajarnya orang yang melahirkan. Nah, ini waktu pas kelahiran Rasul dan lahirnya itu sudah dalam keadaan khitan. Tali pusere itu sudah terputus. Itu keajaiban-keajaiban sejak dalam kandungan sampai lahir itu sudah lain dari yang lain. Bu, niku pun panjenengan rekam, mangke kula pun cerita genten. Nggih, ditake putu-putune. Nah, ini waktu wasi pas kelahiran. Kemudian waktu balita yang intinya saja beliau ini adalah dirawat oleh perawat ulung yang bernama Halimah Sa'diyah. Sinten Bu? Halimah Sa'diyah. Nah, pada waktu itu Halimah sudah usia agak larut, agak lanjut, wis ora metu. Nah, ketika ditawari untuk mengasuh Rasul Muhammad, itu seketika keluar lagi air teteknya dan lebih baik, lebih deras. Itu memang sejak dulu sudah dipelihara oleh Allah, sampai-sampai beliau Nabi Adam suju dulu dilahirkan, maksudnya Nabi Adam jadi bisa untuk melihat itu di surga itu sudah pintu surga itu sudah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini setelah balita
dipelihara oleh Halimah Sa'diyah kurang lebih 4-5 tahun, itu langsung diambil oleh orang-orang yang berjubah putih. Kemudian Nabi dibelek, dioperasi, diambil semuanya isi di dalam perut, baik jantung, hati dan sebagainya. Dari berbagai macam hawa nafsu diambil, diganti dengan ilmu dan hikmah. Tuh waktu masih balita. Setelah itu Halimah khawatir, takut kok sampai seperti itu. Akhirnya diserahkan sebetulnya kepada ibunya. Tidak tahu kalau dia akan menjadi nabi, dianggap itu diculik, kemudian dibelek, dioperasi, nanti kalau tak mati itu dia khawatir. Akhirnya diserahkan kepada ibunya bernama sinten, Bu? Sinten? Halimah atau Aminah? Oh nggih, manut aku. Siti Aminah. Nah, waktu remaja beliau ini sudah ketika remaja, diajak berdagang pamannya ke negeri Sam. Nah, di situ sudah terlihat tanda-tanda keistimewaan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau calon nabi, calon rasul itu sudah diberi keistimewaan luar biasa. Namanya nopo, Bu? Wingi tak kandhake lali. Ora apa-apa lali. Sing penting mangkat. Napa, Bu? Lali? Nama, Bu? Irhas itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada calon nabi dan rasul. Ya. Kalau keistimewaan yang diberikan kepada nabi namanya kurang banter. Oh, mboten ngantuk tibake. Mukjizat. Kalau keistimewaan yang diberikan kepada waliullah, wali-wali Allah namanya karomah. Napa, Bu? Karomah. Kalau keistimewaan yang diberikan kepada ulama namanya maunah. Keistimewaan yang diberikan kepada orang kafir, orang Quraisy namanya istidraj. Penglulu artinya dilulu. Pernah waktu saya masih kecil itu ada di Salatiga itu orang sakit, wis ditambah kenyang dokter teko Semarang, teko Jakarta, orang mari. Akhirnya dilantarke nyanggone pendeta. Langsung isoh mari. Lah itu namanya dilulu. Istidraj namanya. Nih banyak sekali kepada para ulama juga banyak sekali. Wis teko Singapura, wis teko ngendi akhirnya marine karo dilantari ulama. Salah satu contoh Profesor Dr. Amin Nudin, dosen guru besar IAIN Semarang. Nah, ini dilantari kiai, akhirnya wis teko Singapura barang akhirnya sok mari. Ya Gusti itu namanya nek diberikan sama ulama namanya maunah. Nek diberikan kepada orang kafir namanya istidraj. Nih, ora sapal pokoke tau krungu ngono wae. Bedane wong krungu karo ora krungu beda napa mboten? Bedane ngaji karo ora tau ngaji beda mboten? Wis pokoke aku tau krungu. Mun nek dioyak-oyak sapa jare nek iso ngomong ngono jeneng wis tak takono ustadku wae ngoten. Aku lali ning aku wis dikandhani ngoten mawon. Mun ini waktu remaja sehingga dia dipercaya sekitar akhirnya mendapat gelar Al-Amin. Napa, Bu? Artinya apa? Orang yang bisa dipercaya. Mula nek maca amin, Bu. Nek walabbolin ora kena amin tok. Amin.
A rodok salib, min dawa. Nek maca amin tok artine selamat. Selamat aman. Nah niki. Pun niku waktu remaja. Nah, kemudian tadi saya katakan pernah diajak dagang pamannya ke negeri Sam, tetapi ada seorang pendeta namanya Bukhairah. Sebelum Islam datang, itu adalah kitabnya kitab Injil, Taurat dan Injil. Maka yang pinter, disebut ahli kitab kalau dalam Al-Quran, dia itu sudah melihat tanda-tanda kerasulan. Yang satu, beliau dalam perjalanan walaupun dengan pamannya itu sudah ditutupi sinar matahari awan. Awan melaku, ini dhuwure terus. Yang kedua, pohonan-pohonan di sepi dalan itu hormat doyong, kabeh doyong. Jadi jalannya tuh enak. Setelah itu ditutke karo pendeta itu, matur karo pamannya, jangan kau teruskan, anak ini besok akan diutus menjadi rasul. Kalau diketahui orang Sam pasti akan dibunuh. Akhirnya pamannya manut. Tidak jadi diajak ke negeri Sam, namun dibawa kembali. Tanda-tanda kematian sudah ada. Napa Bu? Kematian apa kenabian? Lah kula wau pripun? Kematian. Oh, berarti ngrungokke ngoten. Bon niku ngeten iki nek nggen priwatan Maulid Nabi anu mboten wonten, Bu. Dan ngate diceritake nek ngoten iki. Nenek sekolah atau pengajian. Terus akhirnya apa? Tidak jadi diajak ke. Kemudian diselamatkan. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu remaja akhirnya sudah dididik oleh pamannya berdagang berkali-kali, akhirnya beliau pun tidak ingin mengandalkan pamannya saja, beliau pun ikut mencari nafkah sendiri, yakni berdagang sendiri. Oh, dagangannya laris, Bu. Carane pripun? Carane jujur. Maka dia itu sangat-sangat jujur. Awalnya tidak dipercaya. Mosok carane baju yang lain koko atau serban harganya 100.000, lah kok nggur adol 50.000. Ora percaya nek cara kene imitasi kaya ngono kuwi. Wis kabeh apa meneh sing taman berdagang malah do ngomopi. Akhirnya mob atau berkembang seperti itu, banyak pembesar-pembesar sing neliti. Mandang Rasul datang, ditawarkan, langsung sing wong dipercaya pemuka masyarakat teliti. Padha, Bu. Nek cara iki ya apa sing jenenge merek Philip ya Philip kabeh tenanan isih orisinil ning kok regane itu. Dan Rasul terang-terangan ini sing tuku nek saiki ya 40.000 untuk agar aku bisa berjalan terus dan bosku tidak rugi. Bos itu Siti Khadijah tidak rugi, ini saya jual 50. Jadi saya mengambil 10.000. Akhirnya apa? Akhirnya sing pembesar-pembesar pemuka agama borong. Sehingga sing mau dikon ora sanyedak sik arti teliti sik kentekan. Tapi orang bertanggung jawab suku Quraisy akhirnya setelah diborong itu juga diberikan juga kepada pelanggan-pelanggan sing biasa harganya sama. Karena menitik Rasul kok seperti itu. Nah, akhirnya dagangannya itu urung teko ora diblonjo malahan nunggu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jujurnya dan bawaannya itu banyak. Setelah itu akhirnya remajane wis rada lumayan. Wis rada lumayan. Dagangannya Siti Khadijah itu janda kaya raya, akhirnya dia melihat atau nggatekke ku jujur tenanan apa ora dan seterusnya. Ini akhirnya beliau dari rumah panggung memperhatikan dari Rasul itu sama.
Lah kok ditutke awan terus. Karo pulang itu wit-witan ki ndoyong duhurmat. Akhirnya jatuh rasa cinta. Mula nek jenengan cinta karo wong lanang kuwi wis dicontoni kali Rasul. Sing ora cinta iku malahan ora normal. Wong wedok kok senenge karo wong wedok, lesbian ora normal. Wong lanang kok karo wong lanang ora normal kok ngono kuwi. Nah ini akhirnya cara kasarane wis mulai beda ning isih dalam sindiran. Ya, akhirnya resmi terdengar oleh pamannya pun memberanikan diri untuk melamar. Karena itu sudah diharapkan, ya lamaran langsung diterima. Rasul dari umur 25 tahun, Siti Khadijah sudah umur pinten Bu? 40. Pinten? 40 ora pati krungu aku. Lah nek basane basa Jawa ya kudune basa Jawa. Mbok ndak disengeni bunda. Bunda buku Mbah Guru nanti wong ngomong kok takone basa Jawa kok sing nyauri basa Indonesia. Ya ora pas. Umur sekawan dosa tahun. Kula nggih ngeleng-ngeleng punika. Narikane kula diutus sederek untuk melamarkan anaknya. Itu anaknya itu sudah umur 30. Nah, setelah sing wedok aki umur 18 19, dekatan 20. Lah itu saya sampaikan. Tapi ini kaceke umure 30, awake kan lagi 20. Jawabe niku padha. Nah, sing lanang itu terbalik ya. Sing wong lanang umure akeh 20 tahun, sing wadon kacek 6 tahun berarti 26. Tak kandhake ngono, jawabe niku kula kelingan. Nabi nggih tuwa karo sing wedok daripada sing lanang. Syukur kalau mengingatnya kepada Nabi bukan karena nafsu. Nah, ini umurnya seperti itu. Akhirnya Rasul Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Luar biasa Bu Siti Khadijah niku, ya. Setelah Rasul umur 40 tahun mendapat anaknya kathah Bu, besok anak Elia dino. Akhirnya rondo sisan nggih, rondo niku greng kula kandhake. Jadi Siti Khadijah wis rondo untuk Joko umur lebih muda, luar biasa. Terus akhirnya apa? Akhirnya Rasul Muhammad SAW umur 40 tahun